Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ma fis samawati, alhamdulillahi ma fil ardh, alhamdulillahi ma bainahuma. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Mari kita bersyukur atas semua nikmatnya. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat, pada keluarga sahabat dan pengikutnya dan umatnya. Semoga kita mendapatkan nanti di yaumil akhir syafaatul uzma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah salikin dan kolega, teman, sahabat, mari kita lanjutkan. Terlebih dulu kita izin pada guru-guru kita, semoga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu beliau. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa nawabihima bi ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. I'lam anna zamana qad asbaha fi fasadin 'azimin wa asbahun nasu fi dzuri katsirin fa innahum yasghalunaka 'an ibadatillah ta'ala hatta la yakadu yahsul laka minhu syai'un. Para salikin, i'lam, ketahuilah, anna zaman sekarang ini adalah qad asbaha fi fasad. Ini zaman yang sudah penuh dengan fasad, rusak, ya, azimin, yang besar, wa asbahan nas, dan menjadikan orang-orang fi dzurri, dalam keadaan darurat, ya, dalam keadaan orang yang bahaya, kafirun, yang bertebaran, yang begitu banyak. Forum-forum majelis taklim sangat sedikit. Kalaupun ada majelis taklim sambil guyonan, ya, jarang yang kita ngajak menyentuh hati, sedikit banget. Karena itu an-nasu fi dzuri katsir, manusia itu banyak dalam keadaan bahaya yang bertebaran. Fa innahum yasghuluna 'an ibadillah, maka situasi seperti ini merepotkanmu dan kamu bisa menjauhkan diri dari Allah. Hatta la yakadu yahsulu laka min hasaitun, sampai akhirnya kita itu tidak menyisakan amalan yang mentes, yang netes sedikit pun. Karena nimba tapi bocor, nimba air dalam, dari atas bocor, nggak dapat apa-apa. Bawa beras, ya, dari pasar beli, tempatnya, wadahnya, tumbuhnya, rinjingnya itu bocor, nyampe rumah hilang. Karena apa? Riya, takabur, ya, tadi riya, takabur, ujub, ya, karena terlalu banyak hubungan dengan manusia. Tsumma yufitu 'alaika makhlaka, kemudian semuanya itu merusak atas dirimu terhadap sesuatu yang telah engkau hasilkan, yang kita hasilkan itu rusak. Hatta yakutu yusalu min syai'in, kemudian kita tidak mendapatkan sesuatu pun. Falazimatkal uzlata wa tafarrutu 'anin nas, maka Imam Ghazali menyarankan, maka mutalazimkan, mulazamahkan, biasakan oleh itu beruzlah dan menyendiri di antara orang-orang, wal isti'adzatu billahi min syarri hadzal zaman wa ahlihi, dan berdoalah, mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan zaman dan penghuninya. Wallahu ta'ala hafidha bi fadli wa rahmatihi. Ini doa ya Bapak Ibu sekalian, boleh dibaca. Allahumma ini isti'adzatu billahi min syarri hadzal zaman wa ahli. Ya Allah, jaga saya dari orang yang, ya, orang yang jahat di zaman fi hadzal zaman wa ahli, dan orang-orang yang ada di zaman yang sudah rusak itu. Nah, ini biasanya banyak dibaca
oleh para kiai khusus. Allahumma inni isti'adzatu billah min syarri hadzal zaman wa ahlihi. Ya, ini doa. Kita dijauhkan, tidak nemui zaman yang rusak, tidak nemuin orang yang rusak, tidak menemui dengan orang-orang yang apa? Orang-orang penghuni di zaman yang rusak itu kita dijaga. Maka dengan demikian, nah itu umum tadi ya, kita diminta untuk uzlah. Sekarang hukumnya uzlah apa? Fa in kila fama hukmul uzlatil wattafarudi anin nas fabi jayyin lana hala tabaqatil khalqi fima wal hatta alladhi yajibu minha. Ada dua pendapat, ada dua kondisi tentang hukumnya uzlah dan tafarud atau orang yang menyendiri, dan kita dijelaskan dalam kondisi dan tingkatan apa makhluk tersebut harus uzlah dan tidak harus uzlah. Maka dengan demikian para salikin, yang pertama menurut Imam Ghazali adalah rajulun la hajata bil khalqi ilahi fi ilmin wa bayani hukmi fal aula bi hadzal rajuli tafarrudu anin nas. Jadi seorang pria, saya tidak tahu ya ini kok zaman kan yang lebih banyak berhubungan dengan manusia pria ya, orang laki ya. Kalau ibu-ibu kan zaman dulu banyak di rumah, jadi ini yang kena pria. Seorang laki-laki ya, orang yang tidak dibutuhkan orang banyak, beliau tidak ilmu-ilmu hukumnya, ilmu syariatnya, ilmu-ilmu ma'rifatnya, ilmu sirnya ya, ilmu akidahnya itu banyak tidak punya. Maka dengan demikian bihadzal rajul tafardu amin nas ya, maka dengan demikian orang seperti itu fal aula yang lebih utama disarankan hukumnya adalah segera untuk uzlah. Jadi nggak punya tanggung jawab sosial, nggak punya umat, nggak punya jamaah, kemudian dia ingin mendekatkan diri pada Allah, maka dengan demikian dia harus segera uzlah. Artinya wajib. Kalau sudah seperti itu wajib. Kalau enggak nanti amalannya hilang semua. Fala yukhaliduhum illa jum'atin aw jama'atin aw idan aw hajjin aw majlisin ilmi sunnah aw hajatin fi maksiatin la budda lahu min dzalik. Kecuali urusan sholat Jumat ini tetap tidak boleh orang untuk tidak melakukan, itu sebuah kewajiban. Begitu juga untuk mengikuti majlisan ilmi, ikut majelis ilmi dalam rangka mengetahui ilmu-ilmu tadi. Kalau Imam Ghazali kan ada ilmu akidah, syir ya, dan yang kedua syariat, tiga-tiganya itu wajib. Nah dengan demikian maka wa illa fayuwadi sahsahu wal yalzamu kinnahu la ya'rifu wa la yuraf. Kalau tidak uzlah maka ia menyembuhkan dirinya dan ia menetap di ruang pribadi rumahnya di mana ia tidak mengenal dan tidak dikenal. Itu lebih baik. Bagi orang yang tidak dibutuhkan umat, lebih baik di rumah saja. Zikir, uzlah dan sebagainya. Nah dengan demikian fa amma in akhabba hadzal rajul ayyang qati'anin nas fala yuhalatihum fi amrin minal umuril al-battata min dinin. Maka adapun jika pria itu menyukai untuk memutuskan interaksi dari manusia lalu tidak mencampuri mereka dalam urusan berbagai urusan sekali, maka itu lebih baik ya, baik dalam urusan urusan kemasyarakatan. Yang penting dia itu urusan agama saja, sholat Jumat, majelis taklim diikuti, selebihnya nggak usah ikut-ikut arisan A, arisan B, X, Z. Ini menurut kita ini ya, karena hal ini terlihat baginya di dalam masalah itu berupaya kemaslahatan untuk dirinya dan terluang dirinya, maka sesungguhnya tidak dapat digapai olehnya kecuali uzlah. Maka uzlah menjadi wajib ya.
Oke. Saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab imma ayyashira ila mawdhi'in la yazamuhu hunalika hadhihi furudhu. Terkadang ia menjadikan dirinya beruzlah ke satu tempat yang tidak terwajibkan bagi dirinya berbagai hal yang wajib di tempat. Ya, karuksil jibal wa butunil audiyah wa nahwiha. Kadangkala orang yang uzlah tadi yang tidak penting bagi manusia, tidak dibutuhkan manusia yang banyak, maka dia lari jibal di gunung, wa butunil audiyah di perut bumi, artinya di goa, ya, ya. Wa butunil audiyah wa nahwiha, dan tempat-tempat yang tempat-tempat tersembunyi lah, dan dia tidak ingin diketahui orang. Wa la'alla hadza ahadul wujuhi allati ta'atul ibad illa tilka mawadi'i ba'idati 'anil nas. Dan semoga ini merupakan salah satu cara yang mendorong para pelaku ibadah itu ke tempat yang jauh dari manusia. Ini boleh uzlah. Nah, misalkan di Pulau Seribu sana yang tidak ada penghuninya, tidak ada adzan, tidak ada musola, ya dia tinggal sholat sendiri dan sebagainya. Karena begini sahabat sekalian, orang yang uzlah, orang yang khalwat, orang yang suluk, itu biasanya waktu itu sudah tertata rapi. Kapan sholat duha jam berapa? Kapan sholat isra? Kapan sholat awabin? Kapan sholat rawatib pasti? Kapan sholat malam? Kapan zikirnya? Kapan amalan-amalan apa yang dilakukan itu dalam momen tertentu? Ini sering saya bacakan, sering saya ceritakan, karena malaikat itu ada namanya malaikat sahibul waktu, malaikat yang menjaga waktu, pemilik waktu ini. Wah, ini biasanya jam sini si fulan sholat duha, ini kok nggak sholat ya? Oh, ternyata dia sudah dijemput mau dapat proyek berapa miliar sehingga lupa sholat duha. Loh, nah, malaikat itu sudah padahal menunggu. Ya udah, tidak tak laporkan naik Gusti Allah kalau gitu, orang yang lupa kok. Nah, kira-kira gitu. Jadi dengan demikian orang yang uzlah, orang yang khalwat, orang yang suluk itu sudah punya amalan-amalan yang mulazamah, istiqomah fi kulli halin waqtin zamanin wal makan. Waktunya, tempatnya, situasinya, zamannya, kondisi apa itu sudah punya amalan-amalan. Nah, itu ya. Wa imma ayyataqadda bil haqiqah al-darural ladzi yulhiquhu fi mukhalatin nas bisababi hadhil furudi a'dhamu min tarkiha, ya. Fa hina idin yakunu lahu qadrun fi tarkiha. Dan yang kedua, seorang itu benar-benar bahwa yang akan menimpa dirinya dalam berinteraksi dengan manusia dengan berbagai kewajiban. Karena itu saya, artinya orang ini udah saya nggak usah banyak. Kalau saya ikut komunitas kan ada kewajiban. Ya, ini proposal, tolong cari anggaran kepada siapa, kan gitu. Nah, itu kewajiban yang diberikan sesama manusia. Dan ini sangat besar dibandingkan meninggalkan interaksi tersebut. Lebih baik tidak usah ikut gitu kalau mau menuju Allah. Tapi kalau banyak komunitas A, B, C, D, X, Y, Z, mana mungkin kita itu bisa beribadah secara sistematis, terukur, ya, dan menurut istiqomah. Maka dengan demikian fahi aidin yakunu lahu udhrun fi tarkiha, maka tidak demikian adanya ya, suatu udzur itu dalam meninggalkan interaksi. Juga nggak apa-apa. Pandangan Allah kita kan juga nggak ikut arisan kan juga nggak dosa. Itu udzur lebih baik nggak usah ikut. Ya. Nah, maka dengan demikian ya, ini ada cerita lagi para salikin. Ini dari Syekh Abu Bakar Awar.
Walaqad ra'aitu anna bi Makkah kharsahallahu ba'dal masayih munfaridina min ahli ilmi wa yahdul masjida haram fi jam'ati ma'a qurbi minhu wa salamati khalihi. Sa'ad Abu Bakar Warraq, beliau lagi di Mekah, rahimahullah, di Mekah. Dia melihat seorang ahli ilmu menyendiri, ulama besar, rumahnya dekat dengan Masjidil Haram, tapi beliau tidak hadir sholat jamaah di masjid, padahal beliau dekat dan wassalamati khali, dan keadaan fisiknya itu sehat, tapi nggak mau sholat di Mekah, di Masjidil Haram. Padahal orang Indonesia berlomba-lomba ke Masjidil Haram kan? Ya, apa itu kita dapat berkali-kali ya. Luar biasa. Sehari-hari banyak orang umroh kan itu kan untuk mencari lipat ganda itu. Maka fakhawartuhu fi dzalika jaman fi halin taraddudu ilahi. Maka aku berdialog dengan beliau, kiai itu, ulama itu, bolak-balik kepada beliau berdiskusi dan bertanya. Fadzakara min udrihi ma asharna ilahi wa wa anna ma yahsulu lahu min at-tawabi la fi bima khiquhu minnal athami wat tabi'ati fil khuruji al masjidi wa liqa'in nas. Kemudian jawabannya beliau begitu. Lalu dia menuturkan wa huwa anna yahsulullah minat tawab, ganjaran saya yang saya peroleh kalau saya datang ke masjid itu tidak sebanding dengan dosa-dosa sebagai konsekuensi yang saya dapatkan. Aneh ya, dia tidak mau sholat di masjid karena takut saya ke situ dosa saya lebih besar, ya, riya, ya ingin dilihat, ya ingin, apalagi kalau sudah tahu beliau orang hebat kan, dikejar-kejar. Orang dikejar-kejar kan hatinya tergoda juga. Nah, itu dosa saya lebih banyak daripada saya beribadah. Ini tidak usah diikuti ya, ini karena ini ini Bali ya. Fil khuruji ilal masjid liqa'in nas, daripada saya, karena itu saya lebih baik keluar masjid dan saya tidak berjumpa dengan manusia. Ini ya. Sekarang kesimpulan. Jadi tadi ada contoh-contoh yang telah kita sampaikan. Sekarang kesimpulannya dari Imam Ghazali apa? Qultu anna wa jumlatul umuri fala udba 'alal maqduri wallahu ta'ala a'lamu bil udri wa huwa 'alimu bi dzatis sudur. Imam Ghazali mengatakan secara umum persoalan-persoalan ini tiada celah, yang uzur itu ditoleransi bagi orang yang sudah kelasnya. Tapi kalau kelas kita ya jangan ke masjid kok, ya. Dan Allah tak mengetahui terhadap keuzuran seseorang itu dan mengetahui segala isi hati. Jadi hidupnya itu sudah tertempa beliau itu, sudah dalam keadaan fana dan dia sudah dengan Allah, karena itu tidak mau dilihat oleh manusia. Walakin tariqul adli, ini pendapat Imam Ghazali ya, dan pendapat yang imbang yang baik fihi huwal awalu bi ayyusharkan nas fil jum'ati wal jama'ati wa dzul khairat. Pilihan yang pertama tadi, kalau mau uzlah sana di gunung enggak ketahuan, artinya enggak ketaterapan hukum. Ya, ini lebih baik ya. Wa dzuratul hujrah itu lebih baik. Wa bayinahu fi masyiwa idzalik, ya, dan ia memisahkan diri dengan mereka dalam masalah selain itu, artinya sudah pisah sama sekali. Izin pada istri, anak-anak saya 40 hari nggak pulang ya, saya mau ke Pulau Seribu sana cari, ya nggak ada orang tahu, saya mau menempa diri. Ya.
Fa in ahabbat tariq tsani, sedangkan jalan yang kedua tadi itu adalah maka dia tidak mau berhubungan sama sekali dengan manusia, ya, secara total, maka jalannya adalah mesti keluar ke sebuah tempat yang tidak ditujukan kepadanya berbagai kewajiban. Ya, artinya yang kedua itu, wong di kota kok nggak mau sholat Jumat, alasannya uzlah di rumah, nggak bisa. Anda harus tetap sholat Jumat. Ya, kadang-kadang kan orang, saya lagi uzlah di rumah saja deh, nggak usah Jumatan, rukhsah. Rukhsah dari mana? Siapa yang memberikan rukhsah? Ya, dispensasi mana? Nah, ini cara ketiga. Ini yang menurut Imam Ghazali. Li'anna tariqut tsalits wa ayyakuna ma'an nas fi misrin wahidin wala yahduru jum'atan wala jama'atan li khadriyarahu fi dzalika min misrin aw tabi'atin alaihi. Karena semua cara ketiga yaitu orang bisa berada bersama orang dalam suatu daerah dan dia pernah tidak menghadiri sholat Jumat dan sebagainya tadi, dan dia berbanyak hal ini mengenai hal itu berupa dosa dan konsekuensi atas dirinya. Ini artinya para syekh tadi ya, para kiai yang ada di dekat masjid tidak mau ke masjid tadi, ini tidak bisa diikutin, Maka dengan demikian, fa innahu yahtaju ila nadhari daqiqin wa awarin azimatin hatta yasqutu dzalikanhu. Maka sesungguhnya ia perlu kepada pemikiran yang mendalam dan kepada berbagai hal tadi sehingga gugurlah kewajiban. Ini bagi orang-orang yang pilihan tadi, yang ulamanya sudah tertempa. Maka dengan demikian dan cara ketiga ini ada kekhawatiran kekeliruan, maka dua cara yang pertama lebih baik. Akhirnya kalau uzlah jauh, kalau khalwat di dalam kota tapi tetap ikut sholat Jumat, ikut taklim, ikut jamaah. Ini ya para saikin. Ini yang pertama, kondisi pertama bagi orang yang tidak dibutuhkan. Sekarang orang kedua. Wa qala al-mu'allif fi kitab wa amma rajulul tsani fa rajulan yakunu qudwah fil ilmi. Yang kedua itu orang yang ahli ilmu, ulama, banyak panutan, bihaitsu yahtajun nas ilai fi amri dinihim, banyak orang yang meminta fatwa-fatwanya di urusan agama. Libayani hakin auratin ala mubta'in atawatin ila khairin. Maka dengan demikian untuk menjelaskan kebenaran, jangan sampai orang itu salah mengamalkan amalan, harus diberantas yang tidak sesuai dengan Rasulullah amalan-amalan itu, dan dia harus mengajak kepada kebaikan bifi'lin dengan perbuatan au biqaulin dengan ucapan atau semacam itu. Maka fala yasa'u misla hadir rajul i'tizalu anin nas, maka tidak bisa leluasa orang seperti ini adalah uzlah dari manusia. Wajiban, tidak boleh. Orang lari dari tanggung jawab itu nggak boleh. Hadapi, ya. Fala yuzun nafsun bainahum nasihan li khalqillah ta'ala dzabban an dinillah ta'ala mubayyinan li ahkamillah, karena dia diminta menasihati makhluk-makhluk Allah tadi sebagai pelindung Allah Ta'ala, dia sebagai surujul ummah, sebagai al-ulama'u warasatul anbiya. Lalu dia juga menjelaskan hukum-hukum Allah. Jadi orang yang alim ulama, orang tidak boleh uzlah, harus tetap berjuang, ya, tapi dalam keadaan tertentu. Rasulullah SAW bersabda, annahu qala idza dhaharatil bid'ah wa sakatul alimu fa alaihi laknatullah. Apabila telah muncul suatu perbuatan-perbuatan yang menyimpang, ibadahnya menyimpang, sementara orang alim, wasakatul alim, orang alimnya itu adalah dia, fa'alainatu, maka orang alim seperti itu dilaknat oleh Allah. Nah, jadi nggak boleh. Dan
ini konsekuensi ya. Seorang alim. Hadza idza kana bainahu wa idza kharaja min bainihim fala yajuzu lahu aidan iktizalun. Hal ini apabila seorang alim tersebut berada di tengah masyarakat dan apabila telah keluar dari tengah masyarakat maka tidak boleh baginya beruzlah. Ya, berat ya. Tapi ada kesempatan juga uzlahnya di rumah. Orang banyak tidak. Nah, sekarang ada lagi para salikin rahimahullah, ada apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Bakar bin Faruq. Beliau mengatakan begini, walaqad hukiya annal Ustadz Abu Bakar ibnu Faruq rahimahullah fasada ayyun farida ibadillahi alinnas. Ya, Syekh Abu Bakar bin Faruq ini menyengaja menyendiri dan manusia. Dia tokoh, kemudian dia menyendiri, larilah. Gimana sih Pak ini, Pak Kiai ini kok enggak ada, ini sudah 40 hari, gitu kan? Nah, kemudian beliau Fabana wa fi batil jibal idza sama sautahab yunati. Dia lari ke gunung, kemudian ada suara. Ya, di dalam suara hatifah, suara lembut itu. Ya Abu Bakar ibsirta min hujajillahi ala khalqi tarakta ibadallah. Wahai Abu Bakar, apakah engkau telah menjadi termasuk dari hujah-hujahmu atas Allah, maka kau tinggalkan hamba-hamba Allah itu. Diingatkan ya. Dia lari, enak diri sendiri, tapi umatnya keleleran, nggak ada yang. Nah, sekarang moga-moga kita semua yang ulama-ulama itu menjaga umatnya ya, jangan umatnya jalan sendiri-sendiri ya. Nah itu ya. Faraja'a wa kana hadza sabab suhbatihi lil khalqi, maka beliau kembali dan adalah hal inilah penyebab interaksi beliau dengan makhluk. Kemudian beliau kembali lagi, maaf saya lari 41 hari uzlah fawat. Ya saya kembali lagi, mohon maaf ya 41 hari enggak ketemu. Kan gitu ya. Nah, ada cerita lagi. Wa dzakara li Ma'munun Ibnu Ahmad rahimahullah anna ustadza Aba Ishaq rahimahullah taala qala li ubatin jabali lubnana ya akalahul hasisi taraktum ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ati wastaghaltum hauna bi aklil hasisi. Diceritakan oleh Ibnu Mahmud bin Mahmun bin Muhammad kepada Al-Ustadz Ibnu Ishaq rahimahullah berkata kepada ahli ibadah di gunung Libanon. Beliau ibadah. Kemudian wahai para pemakan rumput, kalian tinggalkan umat Muhammad di tangan-tangan para pelaku bid'ah. Sedangkan kalian menyibukkan di sini dengan memakan rumput. Enak makan sendiri. Umatmu itu keleleran, tidak mau kemana, tidak tahu arahnya kemana, kamu ketinggalkan. Ustadz Ibu Eksa itu akhirnya kembali untuk membina umat. Maka dengan demikian, qalu lahu innalat naqwa ala suhbatin nas wa inna ma'atalaka wa quwwatan wala zinatalik. Sesungguhnya kami tidak mampu berinteraksi dengan orang dan sesungguhnya Allah telah memberimu suatu kemampuan, maka kewajibanmu adalah menghadapi itu. Jangan lari dari tanggung jawab. Mampu. Nah, sabar. Memang umatmu itu macam-macam. Rasulullah sendiri juga mengalami seperti itu kan. Khairul ummati qarni, ya kan gitu kan? Umat yang terbaik itu zaman saya. Setelah zaman sahabat, selama tabi'in sampai sekarang ya semakin jelek. Udah sabar. Umat itu memang ngerekalin. Nah, bahasa Jawa itu nyerekal. Dikandani debat. Ya. Tapi kalau di ilmu suluk, ilmu tarekat nggak ada ya. Jadi bagaimana adab murid kepada guru itu nggak ada yang mendebat. Dialog ada, diskusi ada, tapi debat tidak. Nah terakhir para salikin rahimahullah ya.
Fasunna ba'da dzalik. Ya, kita bahul jami'ul jalil wal khafiyyin. Lalu setelah jalan itu ya beliau tadi ya Syekh Ma'mun menulis kitab tentang kitab jami'il jaliyyin wal khafiyyin, kemudian menyusun kitab tentang kumpulan hal-hal yang lahir dan tersembunyi. Ya, beliau mukasyafah kan? Orang yang mukasyafah dan sudah tertempa, maka dia boleh menceritakan apa yang dia miliki. Tapi bagi orang yang masih mogol, masih setengah-setengah, tidak boleh menceritakan amalannya, tidak memboleh baiatnya kepada siapa saja, tidak boleh mendapatkan ijazah dari apa saja, amalan apa nggak boleh. Lebih baik di sini. Tapi kalau orang-orang yang khusus sudah boleh karena dia sudah ada riya. Nah, wa kana lahum radhiyallahu anhum ma'azarati ilmihimul amal ya al-jammu wan nadharu at-tafiqu fi suluki tariqil akhirah. Dan apabila dan ada para ahli ibadah tersebut, semoga Allah meridhoi, disertai dengan ilmu mereka yang berlimpah terhadap suatu amal yang banyak dan pemikirannya selalu dalam akhirat juga. Jadi kalau ulama-ulama yang khos cerita tentang dirinya boleh, karena dia sudah nggak ada riya. Tapi kalau orang biasa-biasa lebih baik tidak usah menceritakan dirinya, karena orang lain juga tidak mau mendengarkan apa yang ada di diri kita. Nah, kadang-kadang kan itu kan menceritakan, padahal orang lain juga nggak mau kok dengerin. Bapak Ibu sekalian, itu yang kita bahas untuk sesi kedua. Semoga kita bisa mencerna dan mengambil ibrah dari cerita-cerita kaum sufi tasawuf dan min auliya tadi. Semoga kita selalu terbukakan pintu hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.